Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Mari kita bahas. Benda elastis atau benda elastik yaitu bahan yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya mengubahnya itu dihapuskan. Jadi ketika benda diberi gaya, dia bisa berubah bentuk. Gayanya dihilangkan, dia kembali ke semula atau posisi semula. Contohnya apa? Yaitu bisa bekas baja ya, spiral, karet, tembaga, dan lain-lain. Lawannya adalah benda tidak elastis atau benda tidak elastik. Apa? Yaitu benda yang tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya mengubahnya itu dihapuskan. Contohnya apa? Yaitu nilon, plastisin, kayu, dan lain-lain. Nah, termasuk plastisin itu kalau bahasa yang bukan bahasa kita yaitu malam ya. Itu diberi gaya, dia berubah bentuk. Gaya dihilangkan, tidak bisa kembali ke semula. Oke, berikut grafik gaya terhadap pertemuan panjang atau pertemuan panjang terhadap gaya. Ketika benda diberi gaya, dia akan bertambah panjang. Daerah 0 sampai B itu namanya daerah plastis. B sampai C itu namanya daerah plastis. C ke atas itu namanya titik patah. Ketika benda ini diberi gaya 1 gitu ya, 1 Newton, dia bertambah 1 cm. 2 Newton, 2 cm. 3 Newton, 3 cm. Sampai pada posisi A, dia masih linear, masih sebanding. Tapi ketika di posisi A lebih sampai B, itu tidak sebanding. Dia bertambah panjang, tetapi panjangnya tidak akan sama dengan yang sebelumnya. Ya, A sampai B itu berarti daerah linearitas bekas, batas linear bekas. 0 sampai A namanya linear atau sebanding. Di titik B ini sampai titik C tadi namanya daerah plastis. Dia bertambah tetapi tidak signifikan. Lama-kelamaan dia akan bertambah panjang atau berubah. Ketika titik C ini sudah mentok, dia tidak akan bisa kembali. Kalau gaya dihilangkan, dia tidak bisa kembali seperti semula. Ketika gaya itu diteruskan, maka dia akan putus atau patah. Gaya bekas atau hukum Hooke. Apabila suatu batang atau bekas ditarik atau ditekan dalam batas linearnya dengan gaya luar F, maka batang bekas akan muncul gaya F aksen, yaitu sebagai reaksi terhadap gaya luar F yang besarnya sebanding dengan perubahan panjang delta X dari bekas tersebut. Ketika bekas itu ditarik atau dia molor, maka gayanya ke bawah. Untuk kembali ke atas, kenapa dia bisa kembali ke semula? Berarti di situ ada gaya. Gayanya di situ namanya gaya reaksi. Berapa nilainya? Yaitu F sama dengan min F. Kenapa? Karena di situ arahnya berlawanan. Ketika ditarik ke bawah, gaya pemulihnya adalah ke atas. Ketika dia terarahkan ke atas, gaya pemulihnya adalah ke bawah. Maka di sini ada tanda minus. Tanda minus menunjukkan arah gayanya berlawanan. Tetapi besarnya adalah sama. Berapa besarnya? Yaitu min K kalikan delta X. Min menunjukkan arah ya. K adalah konstanta, delta X adalah perubahan panjang. Tanda minus ya, tanda minus menyatakan bahwa arah gaya bekas F itu berlawanan dengan simpangan delta X. Contoh soal, sebuah bekas digantungkan vertikal panjangnya 10 cm. Jika bekas mempunyai konstanta 1000 Newton per meter, berapakah A. pertambahan panjang bekas ketika diberi gaya 10 Newton? B. panjang bekas ketika diberi gaya 10 Newton. Paham ya, untuk konstanta 1000 Newton per meter. Artinya kalau dia bekas itu diberi 1000 Newton,
dia akan bertambah 1 meter. Oke, kita bahas untuk pertamaan panjang. Delta X ya, delta X-nya sama dengan apa tadi? Yaitu F per K. Berarti F per K. F-nya berapa? Nah, kita lihat F-nya tadi berapa? 10 Newton. Berarti 10 dibagi 1000. Atau 0,01. Ini kita hapus ya. Kita hapus, berarti 1 per 100 adalah 0,1. 0,01 meter. 0,01 meter. Atau sama dengan 1 cm. Berarti pertamaan panjangnya ketika diberi gaya 10 Newton adalah 1 cm. Panjang bekas ketika diberi gaya 10 Newton berapa? Karena tadi gayanya adalah 10 Newton, dia nambahnya 1 cm. Karena awalnya 10 cm, berarti panjang bekas ketika diberi gaya itu adalah 11 cm. 11 cm, yang ini adalah 1 cm. Ya, kalau kita pakai rumus ya, F sama dengan K kali dengan delta X. Delta X sama dengan F per K. Delta X adalah 10 per 1000. Hasilnya adalah 0,01 atau 1 cm. Ketika panjangnya berarti XD tambah X0 ditambah delta X. Yaitu 10 tambah 1 sama dengan 11 cm. Contoh berikutnya, sebuah bekas digantungkan vertikal panjangnya 30 cm. Jika direkatkan dengan gaya 0,5, bekas menjadi 35. Berapakah konstanta tersebut? Ya, ini awalnya 30, diberi gaya setengah Newton, panjangnya menjadi 35. Berarti perubahan panjangnya adalah 5 cm. XD sama dengan X0 ditambah delta X. Ini pakai XD boleh, pakai L boleh. Kalau L berarti LT sama dengan L0 ditambah delta L. Ya, 35 sama dengan 30 tambah delta X. Delta X sama dengan 0,05 atau 5 cm tadi 0,05. Karena yang ditanyakan adalah konstanta bekas, maka F sama dengan K kali dengan delta X. K sama dengan F per delta X. F-nya ingat ya, 0,5 dibagi 0,05. 0,5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 10 Newton meter. Jadi, konstanta bekas pada soal ini adalah 10 Newton per meter. Soal berikutnya yaitu sebuah bekas digantung vertikal panjangnya 40. Pada itu panjang awal 40. Jika direkatkan dengan gaya 0,4, maka panjang bekas menjadi 45. Berapakah pertemuan panjang bekas ketika diberi gaya 0,6? Jadi kalau diberi gaya 0,4, panjangnya menjadi 45 atau bertambahnya 5 cm. Bagaimana kalau yang gayanya diubah menjadi 0,6? Karena 0,6 ini lebih dari 0,4, berarti panjang akhirnya nanti pasti lebih dari 45. Atau pertambahan panjangnya pasti lebih dari 5. Berarti jawabannya, karena tanyakan berapa pertambahan panjangnya, berarti jawabannya harus lebih dari 5. Kita bisa gunakan perbandingan. Karena dalam hal ini bekasnya masih sama, berarti K1 sama dengan K2. K itu adalah F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Ketika perbandingan, walaupun satuannya senti, tidak masalah. Tidak harus diubah dalam bentuk meter. Yaitu 0,4 dibagi 5 sama dengan 0,6 dibagi X2. 0 di sebelah kiri dan 0 sebelah kanan ini bisa kita hapus atau kita tidak hitungkan.
5 kali 6, 30. 30 dibagi 4, berarti sama dengan 7,5. Berarti pertemuan panjangnya yaitu menjadi pertemuan panjang 7,5. Kalau panjang akhirnya berapa? Ya berarti 40 ditambah 7,5 atau 47,5. Jadi pertemuan panjang bekas ketika diberaya 0,6 adalah 7 cm, 7,5 cm. Kalau tanyakan berapa panjangnya ketika diberi gaya 0,6, yaitu 47,5 cm. Contoh berikutnya, sebuah bekas digantungkan vertikal panjangnya 40 cm. Jika diregangkan dengan gaya 0,6, panjang bekas menjadi 50. Berapakah panjang bekas ketika diregangkan dengan gaya 0,9 Newton? Di sini K1 sama dengan K2, artinya karena bekasnya sama, makanya konstantanya sama. Kita tahu bahwa K itu adalah F per delta X. Berarti 0,6 per 10 sama dengan 0,9 per delta X2. 10 dari mana? Dari 40 menjadi 50. Oke, sebelah kiri dan sebelah kanan ada nolnya 2. Kita bisa hapus, 0,0 kita hapus. Ya, 0 sama 0 sama hapus, gini ya. Nah, ini berarti sama dengan kali silang. Berarti 10 kali 9 dibagi 6. Hasilnya adalah 15. Jadi, pertemuan panjang bekas ketika diregangkan gaya 0,9 adalah 15 cm. Kalau ditanya berapa panjangnya sekarang, yaitu 40 ditambah 15. Oke, panjangnya adalah 15 cm. Sehingga panjang bekas ketika diberban 0,9 adalah 55 cm. Yang berikutnya adalah tegangan atau stres, yaitu gaya yang bekerja pada suatu satuan luas penampang bahan. Simbolnya adalah tau, yaitu tau sama dengan F per A. Dengan tau adalah tegangan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Dengan F adalah gaya, A-nya adalah luas penampang. Setiap bahan itu punya tegangan tersendiri. Yang berikutnya adalah tegangan atau strain, yaitu pertemuan panjang untuk tiap-tiap satuan panjang bahan. E sama dengan delta L per L, yaitu E-nya adalah strain atau regangan, delta L adalah perubahan panjang, L-nya adalah panjang. Delta L dan L itu punya satuan yang sama, sehingga nilainya satuannya E adalah tidak punya satuan. E adalah regangan atau strain, delta L adalah pertemuan panjang, satuannya meter, L-nya adalah panjang mula-mula, satuannya adalah meter. Yang berikutnya adalah hukum Hooke. Perbandingan antara tegangan dan regangan adalah konstan. Ini ya, perbandingan antara tegangan dan regangan adalah konstan. Konstan tersebut itu sering disebut dengan modulus Young yang disebut dengan diberi simbol E besar, yaitu E sama dengan tau per E. E sama dengan, ini E ya, ini E sama dengan F per A per delta L per L. Ingat ya, berarti ini L-nya pindah ke atas, F kali L, A kali delta L. Sehingga E sama dengan FL A kali dengan delta L. Kalau saya ingat, itu adalah E sama dengan FLAL. Nah, ini soal latihan 3.1. Seutas kawat memiliki panjang 2 meter dan luas penampangnya adalah 4 mm. Kawat ditarik dengan gaya 8 Newton, sehingga bertambah panjang 0,0001 meter. Hitunglah tegangan yang diberikan pada kawat. B. Tegangan yang diberikan pada kawat. C adalah modulus elastisitas bahan pembuat kawat. Tahu sama dengan F per A. F-nya kita masukkan, F-nya 8, A-nya adalah 0,00004.
meter persegi. Karena dari 4 mm persegi menjadi meter persegi. Hasilnya adalah 2 kali 10⁻6 Newton per meter persegi. Yang berikutnya, nilai rekahan kawat yaitu E sama delta L per N. Delta L-nya adalah 0,0001. L-nya adalah 2 meter. Hasilnya adalah 5 kali 10⁻5. Untuk modul Young yaitu tau per I, berarti nilainya 2 kali 10⁻6 dibagi 5 kali 10⁻5. Hasilnya adalah 0,4 kali 10⁻. Soal berikut, sebuah silinder terbuat dari baja panjangnya 10 meter dan diameternya 4 cm. Tentukan atau hitung pertemuan panjang silinder jika diberi beban 10⁻5 Newton dengan E sama dengan 2 kali 10⁻11. Kita tahu bahwa modulus Young sama dengan gaya kalikan panjang dibagi luas dan pertemuan panjang. Sehingga pertemuan panjangnya adalah delta L sama dengan F kali L per A kalikan E. Nanti akan ketemu hasilnya adalah 0,0039 meter atau sama dengan 0,39 cm. Berikutnya adalah energi potensial bekas. Usaha yang dilakukan untuk melawan gaya bekas dan memberi simpangan sejauh X itu EP sama dengan setengah K kalikan delta X kuadrat. EP adalah energi potensial bekas, K adalah konstanta bekas, X adalah pertemuan panjang bekas. Ini bisa pakai X, bisa pakai delta X ya, tapi yang benar adalah delta X. Jika ada grafik seperti ini F sama ini X atau delta X, maka energi potensial bekas sama dengan luas daerah yang di bawah kurva ini. Yang berikutnya rumus energi potensial bekas itu yang kita tahu adalah setengah Fx bisa atau setengah K X kuadrat. Bisa juga setengah F kuadrat per K. Di sini saya menggunakan X. Nah, ini sebenarnya X itu yang dimaksud bukan panjang tetapi pertemuan panjang. Contoh soal. Sebuah bekas ditarik dengan gaya 100 Newton sehingga bekas pertama panjang sebesar 10 cm. Berapakah energi potensial bekas? Dalam ini yang kita ketahui adalah gaya dan delta X atau X tadi. Rumus yang kita gunakan yaitu setengah F kalikan X atau F kalikan setengah EP sama dengan setengah F kalikan delta X. Sehingga ketemu 5 Joule. Contoh berikutnya, sebuah bekas punya konstanta 1000 Newton per meter. Berapakah energi potensi bekas ketika bekas menyimpang sejauh 10 cm? Ini berarti kita gunakan EP sama dengan setengah K X kuadrat. X yang dimaksud pertemuan panjang ya. Nah, hasilnya akan ketemu 5 Joule. Contoh soal berikutnya, sebuah bekas punya konstanta 40 Newton per meter. Berapakah energi potensial bekas ketika digantung beban sebesar 10 Newton? EP sama dengan setengah F kuadrat per K. Hasilnya adalah 1,25 Joule. Dasar lagi berikutnya, pada grafik di bawah, berapakah energi potensial bekas pada saat gayanya 50 Newton, 100 Newton, 200 Newton. Nah, ini delta X-nya, berarti kalau 50 Newton kita cari luas daerah ini aja, atau boleh gunakan rumus yang EP sama dengan setengah F kalikan X. X yang dimaksud adalah delta X. Sehingga ketemu 0,25 Joule. Kenapa? Karena ini satuannya adalah cm. Yang kedua, untuk yang B, yaitu ketemu 100 kali 2 dibagi 100. Kalikan setengah. Ketemunya adalah 1 Joule. EP pada saat 200, berarti 200 kali 4 dibagi 100. Akhirnya adalah kali setengah. Ketemunya adalah 4
Joule. Soal berikutnya, berdasarkan grafik di bawah, jika panjang kawat mula-mula 50 dan ditarik oleh gaya 4000 Newton, hitung panjang kawat sekarang. Ingat ya, panjang kawat sekarang bukan pertambahan panjang. Berarti nanti harus ditambahkan 50 cm. K1 sama dengan K2, 1000 per 4 sama dengan 4000 per delta X2. Kenapa ini satuannya masih kita biarkan per cm? Tidak ada masalah karena ini kita menggunakan perbandingan. Hasilnya adalah ketemu 16 cm. Ketika beban diberikan 4000 Newton, dia bertambah 16 cm. Karena awalnya 50, berarti panjang kawat sekarang adalah 50 tambah 6, 16. Ketemunya adalah 66 cm. Yang berikutnya susunan pegas. Susunan paralel. Nah, jika pegas ada dua pegas ini, K1 dan K2 diberi gaya F. Nah, ini kita bisa menghitung konstanta pegasnya. Susunannya bagaimana? 2 ini bisa jadi 1, berarti satunya nilainya adalah K1 tambah K2. Kalau Anda biasa atau ingat yang di gaya hambatan, itu berarti kebalikannya. Kalau secara seri itu adalah dijumlah, kalau secara paralel disebarkan. Nah, untuk pegas, kebalikannya. Jadi, konstanta gabungannya dirangkai paralel merupakan jumlah dari konstanta penyusunnya. Artinya, ketika ini dijumlah, berarti kan makin besar. Ketika makin besar, maka pegasnya akan menjadi sangat kuat. Ketika sangat kuat, berarti kelenturannya kecil. Yang berikutnya, kalau susunan seri, ya saya bilang tadi adalah berbalik. K1 tambah K2, bagaimana? Menjadi 1K, bukan K totalnya menjadi K1 plus K2, tapi 1 K1 ditambah 1 K2. Ingat ya, di sini ada 1 ya, jadi harus nanti dibalik. Soal berikutnya ada soal ini. Jika sebuah bekas digantung pada sebuah lift, ujung bekas digantungi beban 40 gram. Jika lift dalam keadaan diam, bekas bertambah panjang 8 cm. Pertambahan panjang bekas ketika lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kira-kira pertambahan panjangnya makin besar atau makin kecil? Nah, nanti kita bahas. Nah, F sama dengan K kalikan delta X. K sama F per delta X. Sehingga K-nya ketemu 5 Newton per meter. Karena ini bergerak, berarti kita gunakan hukum Newton. Hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A. Gayanya adalah gaya min W sama dengan M kali A. K kalikan delta X min W sama dengan M kali A. Sehingga ketemu delta X-nya adalah 0,09 meter atau 9,6 cm. Ini delta X-nya. Jadi ketika liftnya bergerak ke atas, dia akan bertambah sebesar 9,6 cm jika percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Pertahanan panjangnya sudah bergerak ke atas segitu ya. Nah, ketika dia bergerak ke bawah, secara logika percepatannya 2 ya ke bawah ya, berarti dia akan nyusut sebesar 9,6 cm. Jadi pertahanan panjang bekas ketika lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 adalah 9,6 cm. Yang berikutnya, 3 buah bekas masing-masing tetapannya 10. Dirangkai seperti gambar di bawah. Jika sistem ditarik dengan gaya 60, energi potensial yang dimiliki adalah, ingat. Jadi K1 dan K2 ini dirangkai paralel. Jadi K1-nya kalau ini 10, ini 10 jadi 20. 20 sama 10 dirangkai seri. Sehingga hasilnya adalah 1 K paralel tadi tambah 1 K seri, 1/20 tambah 1/10. Sehingga ketemu K serinya adalah 20 per 3. EP sama dengan setengah F kuadrat per K. F-nya tadi 60, K-nya adalah 20 per 3. Hasilnya adalah 270 Joule. Yang berikutnya, bekas disusun seperti gambar ini. Jika K1, K2, K3, K4 itu sama K, maka perbandingan konstanta seri paralelnya bagaimana?
Ketika seri ini berarti hasilnya adalah K serinya adalah K per 2. Kalau paralelnya adalah 2K. Berarti perbandingan seri dan paralel. Berarti K per 2 dibagi 2K. Hasilnya adalah 1:4. Tetapi kalau ditanyakan adalah perbandingan konstanta paralel dan seri, jangan sampai kebalik ya, yaitu 4:1. Soal berikutnya juga, ada 3 buah pegas dirangkai secara paralel. 2 pegas dirangkai paralel. Kemudian dihubungkan menjadi 3 rangkaian seri. Jika K1 dan K6 4, K3 dan K4 itu 2, sedangkan K5 adalah 6. Nah, kita hitung. K paralel yang pertama, yaitu 8. K paralel yang kedua, yaitu 8. K total serinya adalah 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/4. Sehingga K serinya ketemu 2. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dengan nilai segitu, itu bisa kita ganti dengan satu pegas saja yang besarnya adalah 2 Newton per meter. Yang berikutnya ini bisa dipahami sendiri ya, bisa dikerjakan. Oke, yang berikutnya ada seperti ini juga. Ingat ya, karena dia bergerak berarti gunakan hukum Newton yang kedua. Ini ada gaya gesek. Gayanya sama dengan gaya gesek. Karena dia tepat akan bergerak atau belum bergeser. Nah, sehingga ketemu gaya statisnya ketemu 3 Newton. Ingat ya, bahwa gesek yang bekerja jika benda diam adalah sama dengan gaya gesek. Gaya yang bekerja pada benda. Jadi kalau dia belum bergerak, ya sama dengan gayanya. Yang berikutnya, sigma F sama dengan sigma M kali A. F min Fs sama dengan 0, F sama dengan Fs. Sehingga ketemu itu, Fs-nya ketemu 3,75. Berarti, gaya yang bekerja jika benda diam adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang berikutnya ada soal lagi ini. Sebuah kendaraan yang ada selalu dipasang suspensi berupa sistem 4 pegas pada keempat sudut mobil. Misal setiap pegasnya konstanta pegas 1,3 kali 10⁵ Newton per meter dan rata-rata mobil adalah masanya 2000 kg. Hitung pemendekannya. Berarti ada 4 itu dirangkai paralel. Sehingga hasilnya adalah 5,2 kali 10⁵. Delta X-nya sama dengan F per K. F-nya adalah 2000 kali 10 dibagi dengan itu. Hasilnya adalah 0,038462 meter atau 3,8 cm. 3,8462 cm ya. Oke. Ya, berikutnya ini F sama dengan K kalikan delta X, K sama dengan F per delta X, K sama dengan 3,2 dibagi 0,0004. Ketemunya K-nya adalah 8000 Newton per meter. Ini ada soal lagi, bisa dipahami, dilihat. Oke. Itu ya, 2 bekas memiliki konstanta 100 dan 200. Jika dihubungkan dengan Oke, lanjut. Ini delta X-nya pertemuan panjangnya adalah hasilnya adalah 0,1 meter atau 10 cm. Ini ada 5 bekas juga ya. Ini cari K paralel, kemudian di seri. Hasilnya adalah 1,35,92 Newton per meter untuk
K totalnya atau K serinya. Yang ditanya adalah pertemanan panjang. Hasilnya adalah 0,588 meter.